pertanyaan kedua. Ini dari Adit. Iya. Adit, kameramen Irbama. Coba jelasin, Dit. Tadi gimana itu taktilus jawas? Apa sih taktilus jawas? Taktilus jawas tuh katanya sihir gagal nikah. Itu ada orang kena sihir taktilus jawas dari mantannya. Katanya tuh kan kemarin habis di rukiah juga, udah beberapa kali rukiah nyerah, orang rukiahnya nggak bisa juga. Katanya tuh sihir taktilus jawas tuh yang gagal nikah, jadi siapapun yang mendekat, dia kan yang kena cewek, yang mendekat, siapapun yang mendekat tuh cowok pasti selalu pergi gitu, entah kemana, entah cowoknya yang pergi atau ceweknya yang pergi, jadi kayak ada yang hasut gitu. Nah itu pertanyaannya, apakah itu sihir itu bener-bener ngefek sampai ke masa depan apa masa yang lama itu, apakah bisa disembuhin juga atau tidak? Jadi gagal nikah mulu gitu. Bukan gagal nikah, jadi kayak dialang-alangin buat nikah gitu. Misalnya harus nikahnya dengan si pengirimnya itu, misalnya saya ngirim ke dia, jadi dia mau deket sama siapa nggak bisa nikah selain sama saya, katanya begitu. Oh begitu. Iya. Jadi emang itu belum nikah orangnya? Belum nikah. Belum nikah. Belum. Terus dia mau nikah sama orang lain tuh nggak bisa gitu? Bukan mau nikah dengan sama orang lain, cuman dia kayak apa namanya, misalnya deket sama orang selalu punya pikiran ke yang ngirimnya terus gitu. Taktilus jawas. Itu ya yang ngirimnya tahu? Tahu. Yang ngirimnya gitu. tahu. Dia kemarin saya temuin juga, cuman gak ngaku. Tapi sama si ceweknya itu, sama si targetnya, dia sempet kalau lagi pas main tuh, pas lagi masih pacaran, sempet dia kayak bercanda, sini gue minta rambut lu, gitu. Terus setelah putus, beberapa bulan setelah putus tuh cowok langsung bilang, tanya, ada yang beda nggak di badan lu, katanya gitu. Nah itu kayak pas sekarang tuh mikirnya inget langsung ke dia gitu, karena pertama dia kayak bercanda minta rambut, terus setelah putus bilang ada yang beda apa enggak di badan lu gitu. Terus orang rukiah juga kemarin langsung nangkep ke dia gitu, katanya orang dari Sumatera kayak gitu. Iya. Nah kan dia punya mantan orang Sumatera cuma satu itu doang. Jadi ya optimisnya ke yang itu katanya. Ya kalau masalah seperti itu kan kita ya harus tahu orangnya gitu. Ya, kalau cerita seperti ini kan saya juga nggak bisa ngejawabnya gitu. Apa dari mana nanti seujon juga gitu. Jadi intinya kalau misalkan ada menemukan permasalahan seperti itu, ya intinya gini aja. Sekarang ada orang yang nggak harus disihir juga, yang namanya udah sayang mah tetep baik keingetan baik. Begitu, gagal move on, begitu nggak harus seperti itu, ya kan? Iya, gitulah intinya mah. Nah untuk itu masalah sihir atau bukan ya, wallahu alam, saya belum lihat soalnya. Gitu. Oh jadi harus lihat dulu ya? Ya soalnya kalau ilmu itu kalau katanya, kalau perkara itu kalau cuman katanya ya belum bisa disebut aja. Belum disebut iya gitu. Ya sebenarnya sihir kan bermacam-macam. Ya kalau misalkan kejadiannya seperti itu ya mungkin seperti itu, tapi maksudnya saya belum bisa nyimpulin bahwa itu adalah sihir itu. Gitu. Karena mungkin belum melihat orangnya siapa yang ini gitu. Intinya tahu perkataan itu adalah sugesti juga bisa begitu. Intinya segala sesuatu kan harus dibuktikan. Allah bagaimana prasangka hambanya? Ya iya, Allah bagaimana prasangka hambanya. Dan juga iblis juga atau setan juga kan gimana tergantung prasangkaan kita. Begitu. Masalah jin, masalah apa itu kan tergantung persangkaan kita gitu. Sugesti kita misalkan ada pocong ya. Di Indonesia pocong. Kenapa di Amerika? Kenapa di yang lain nggak ada pocong? Nggak ada kuntilanak, nggak ada genderuwo. Ya, karena mindsetnya atau pemikirannya berbeda atau sudut pandangnya berbeda. Oh jadi jin itu bisa menyerupai
apa yang kita prasangkakan. Lah iya, jin itu menyerupai apa yang kita prasangkakan, begitu. Berprasangka apa nih kita? Misalkan di sana ada jin warna merah, ya ada merah. Gitu. Kalau kita takut sama jin, dia makin membesar, makin nampakin, gitu intinya. Terus kalau misalkan beneran ada itu sihir gagal nikah, itu gimana cara? Iya, kalau misalkan sihir gagal nikah itu emang ada, ada. Terus terang, cuman untuk kasus yang tadi itu saya nggak tahu apakah itu termasuk sihir itu apa bukan. Kalau misalkan beneran sihir, ada bisa diobatin lah? Ya bisa. Dengan cara apa? Diruqyah. Terus diberikan pemahaman, begitu. Ke yang sakitnya, soalnya apa? Yang sakitnya tahu bahwa dia itu diguna-guna. Kan jadi sugestinya ke sana terus. Setiap ada orang yang datang terusnya dia nggak suka aja sedikit sama orang itu, dia mikirnya ke sono lagi. Begitu intinya dia, wah, kayak orang yang punya penyakit jantung terus dikasih tahu. Gimana tuh? Iya. Dia juga kan sugestinya, aduh ntar jadi ngedon duluan, jadi ngedon duluan, jadi mikirin itu tidak optimis, tidak optimis begitu. Jadi siapapun yang datang melihat sedikit aja kejelekan, ya pindah ke sana lagi.